Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba membuat pembukuan di Arkas. Nah, Arkas ini sudah Arkas yang versi 3.3 ya, versi 3.3. Cara update-nya gampang. Arkas dia auto update ya ketika terhubung dengan internet, maka dia akan langsung update otomatis. Atau kalau cara manualnya sebelum terhubung, itu bisa ada di sinkron. Nah, ini kita masuk dulu. Ini statusnya sudah terhubung dengan server, karena di awal saya sudah langsung connect otomatis WiFi ya. Nah, kalau yang awal login dia tidak ada WiFi, terus baru dinyalakan WiFi, update-nya adalah di menu sinkron. Tapi kalau dari awal menyalakan buka arkasnya udah terhubung dengan internet, maka akan otomatis auto update ya ke versi 3.3. Nah, yang membedakan di sini tentunya pajak ya, ada pajak sesuai pada bulan April tarif 11%, dan kalau dilihat lagi itu, nah di video sebelumnya saya melakukan pergeseran dan sudah disahkan. Nah, pembaruannya adalah rincian objek jadi ada dua nih di pada belanja modal. Ya, tiga deh. Belanja operasional hanya 5.1, belanja modal 5.202 dan 5.205. Nah, ini apa sih 5.2 dan 5.205? Kita bisa lihat di lembar kertas kerja. Nah, 5.202 adalah belanja modal peralatan dan mesin, ya, atau kalau di aset itu KIP. Lalu 5.205 adalah belanja modal aset tetap lainnya, atau ini sering disebut dengan KIP. Ya, yang atasnya adalah belanja operasional. 5.1 ada 4 rincian di sini. Barang, jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas. Nah, ini yang berubahnya di Arkas 3.3 ya. Nah, kalau di sini saya belanja aset tetap lainnya bos, itu ada belanja buku. Nah, ini ya, 3.250. Nah, sisanya adalah belanja peralatan mesin dan bos. Seperti itu. Langsung saja kita simulasikan membuat pembukuan. Kita tutup, masuk penata usahaan. Yang belum aktivasi BKU, aktivasi BKU dulu. Ini saya sudah aktivasi BKU pada bulan April. Ya, yang belum ditutup dulu bulan Maret, baru aktivasi bulan April. Nah, sebelum nutup pembukaan bulan Maret, ada baiknya kita cek dulu sisa saldonya sesuai tidak dengan buku tabungan atau rekening koran. Di sini saya sisa 16.046.500. Ini bisa kita cek rekening koran. Ya, ini untuk mengecek khawatir ada retur transaksi atau ada bunga. Nah, ini udah sama ya per Maret. Nah, April sisa 16.046.500. Nah, sisa ini sebenarnya saya untuk honor bulan April dan belanja tagihan-tagihan seperti internet, listrik, seperti itu, koran. Nah, itu bayarnya dari sisa tahap 1. Nah, jadi ya kita masih bisa gajian di bulan April. Nah, lalu kita langsung buat pembukuan ya. Nah, di sini ini contoh saja dulu tanggalnya kita misal tanggal 11. Nah, di sini belanja bahan material. Contoh, ada 5.341.000. Nah, karena PPN 11%-nya berapa? Nah, untuk mempermudah, saya sudah buat di sini ya belanja material 5.341.000. Nah, untuk mengetahui PPN 11% sebenarnya kita harus tahu dulu harga sebelum PPN. Nah, rumusnya adalah nilai pesanan dibagi 1,11. Nah, itu adalah harga sebelum dikenakan PPN. Lalu PPN itu sebenarnya adalah total nilai pesanan dikurang harga sebelum PPN. Nah, itu adalah PPN-nya. Lalu jumlah pembayaran itu rumusnya harga sebelum PPN ditambah 11%.
ya ditambah harga nilai PPN, seperti itu. Maka ketemu jumlah pembayarannya sesuai dengan nilai pesanan, karena ini harga pesanan sudah termasuk dengan pajak. Nah, kita coba di Arkas. Nah, kenapa ini harus dibuat dulu seperti ini? Khawatir pada saat pemesanan Siplah, ya, kita sudah tahu dulu nih kalau kita udah tahu, nilai pesanan kita dan potensi pajak yang harus kita bayar, gitu. Nah, ini kita coba bukukan dulu ya, untuk kebutuhan simulasi saja. Tokonya kita misal pakai toko ini, lalu checklist. Nah, ketemu nilai 529.288 ya, Arkas 3.3 ini udah tarif PPN 11%. Sesuai tidak? Oke, sesuai 529.288. Nah, seperti itu untuk mengetahuinya. Ini ya, ini kita hapus lagi. Nah, misal ada belanja barang lagi nih, misal belanja laptop Core i7 misal, harganya misal 15 juta, 15 juta. Nah, dari nilai pesanan 15 juta ini, harga sebelum PPN-nya adalah ini 13.513.514, lalu ini PPN-nya ya 1.486.486. Lalu ketemu jumlah pembayarannya maka sesuai dengan nilai pesanan. Nah, ketika kita udah buat seperti ini, kita sudah tahu ketika mesen barang, kita sudah tahu duluan potensinya, ya, walaupun belum masuk ke pembukuan di Arkas. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman. Nah, lalu di Arkas juga ada belanja pemeliharaan, ya belanja jasa yang kena tarif PPh 23. Nah, di sini adalah contohnya upah tukang pengecetan. Nah, PPh 23 kita harus tahu dulu, itu adalah pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak. Bisa berupa jasa, sewa, atau penghargaan. Nah, contohnya di sini pembelian catering, ini berapapun nilainya kena PPh 23. Lalu pemeliharaan, entah servis komputer, servis printer, perbaikan peralatan atau patukang. Lalu sewa sound system dan sewa genset. Nah, kenapa pembelian catering dia semua nilai kena PP 23? Karena catering termasuk jasa tata boga. Nah, dia dikenakan langsung otomatis PP 23. Nah, contohnya kita balik lagi ke Arkas. Di sini upah tukangnya 10. Ya, 10 untuk 10 hari kerja. Nah, jumlah belanjanya 1.500.000. Nah, kita bisa buat di sini terima harian sama 150.000 10. Nah, ketika memiliki NPWP kena tarif 2%, 30.000. Ketika tidak memiliki NPWP kena tarif 4%, itu 60.000. Nah, ini sama ya, 30 tarif 2%, tidak memiliki NPWP kena tarif 4%. Seperti itu. Lalu misal kita balik lagi ke sini ada servis laptop. Katakan servis laptopnya 250.000. Lalu ada 2 unit yang kita servis. Nah, maka kenanya seperti ini. Memiliki NPWP 2%, 10.000, tidak memiliki 4%, 20.000. Nah, sewa genset misalnya 300.000. Nah, sewanya 1. Nah, kenanya memiliki NPWP 2%, 6.000, tidak memiliki 4%. Nah, itu untuk mempermudah ketika menghitung potensi pajak, entah itu PPN dan PPh pasal 23. Nah, ini tadi kita belum sampai selesai simulasinya. Nah, ini 10. Katakan tidak punya, maka simpan saja langsung. Nah, tarif PPh 4%. Seperti itu. Ini saya hapus lagi karena untuk kebutuhan simulasi saja. Demikian
Semoga dapat membantu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.